Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Razi dengan NIM 0034 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam atau kependekannya dari PMI. Saya dari kelas PMI 1B ingin mempresentasikan tentang ilmu tajwid. Yang sebagaimana ilmu tajwid itu ilmu yang penting untuk membaca Al-Quran secara detail, secara benar. Sebelumnya, kenapa saya membuat video ini? Karena ingin menyelesaikan tentang ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Hasan Maftuh, mata kuliah Al-Quran Hadis. Oke, kita lanjut dengan materinya. Dari materi yang saya ambil, saya mengambil tentang ilmu tajwid. Jadi apa sih ilmu tajwid itu? Ilmu tajwid itu ilmu yang menerangkan tentang bagaimana kita membaca Al-Quran secara benar. Tentunya banyak hukum-hukum yang membahas tentang hukum-hukum bacaan Al-Quran, termasuk yang wajib kita pelajari ada 5. 1. Idhar, 2. idgham, dan idgham tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama bigunah, yang kedua idgham bila gunah, dan yang keempat, berarti yang keempat ya, yang keempat iklab, dan yang kelima terakhir ikhfa. Itu adalah yang menurut saya wajib untuk dipelajari bagi umat Islam, karena itu adalah salah satu kunci untuk mengerti tentang pembacaan Al-Quran secara benar. Nah, sebelum saya menerangkan tentang hukum-hukumnya, saya akan menjelaskan tentang tanwin dan nun mati. Itu apa sih itu tanwin? Kang aran tanwin iku nun mati kang manggon ana ing akhire isim kang katon nalika diucapaken lan ilang nalika ditulis. Jadi yang dinamakan tanwin itu adalah nun mati yang terletak pada akhir kalimat, yang terlihat ketika diucapkan, dan tidak terlihat ketika ditulis. Dengan gampangnya, tanwin bisa ditandai dengan garis 2 yang sama bacanya dengan nun mati. Sedangkan apa yang dinamakan nun mati? Jadi dalam kitab Sifaul Jinan, nun mati yaitu adalah dene nun sakinah iku nun mati kang tetep nalika kaucapaken lan nalika katulis. Jadi nun mati itu adalah nun mati yang tetap terlihat ketika diucapkan dan tetap terlihat ketika ditulis. Jadi perbedaannya, bila tanwin itu tidak terlihat ketika ditulis, dan jika non mati itu terlihat jika ditulis. Itu perbedaannya. Yang pertama, huruf idhar. Huruf idhar itu ada berapa saja sih? Yang pertama, idhar, hukum idhar. Idhar itu ada 6 huruf. Idhar apa sih yang dinamakan idhar? Idhar itu adalah non mati atau tanwin yang bila bertemu salah satu dari ke-6 huruf tersebut. 6 huruf tersebut itu apa saja? Hamzah, ha, ain, ghain, ha, ho. Ketika nun mati atau tanwin bertemu salah satu 6 huruf tersebut, maka dibaca jelas. Seperti hanya kulun amana, yan auna, kulun amana. Itu ketika tanwin bertemu hamzah. Kulun amana itu dibaca jelas. Nah, itu dari penjelasan singkat dari saya tentang idhar. Yang kedua, idgham bigunah. Idgham bigunah itu mempunyai 4 huruf. Ya, nun, mim, wawu, atau disingkat menjadi yanmu. Jadi idgham itu dibacanya bagaimana sih? Idgham tersebut, idgham bigunah, itu dibaca brengengeng atau bisa dikatakan dengung. Seperti hanya ketika nun mati atau tanwin bertemu salah satunya yaitu ya, yanmu, ya, nun, mim, wawu, maka dibaca dengung. Barakui yaj'alun mayyakul. Nah,
itu dibaca dengung, tidak boleh dibaca jelas. Seperti hanya hitatun naghfirul lakum, bacanya hitatun naghfir lakum, seperti itu membacanya. Dan yang ketiga, biasanya ada idgham bila gunah. Idgham bila gunah itu ketika nun mati atau tanwin ketemu dua huruf, yaitu lam dan ro. Nun mati atau tanwin ketemu lam atau ro, maka langsung dimasukkan saja rahmatal lil alamin, milladunhu. Milladunhu itu aslinya kan min ladunhu, langsung dimasukkan ke lamnya, milladunhu. Nah, kita lanjut langsung ke iklab saja. Iklab itu hurufnya cuma ada satu, ba, dan ketika nun mati bertemu huruf ba tersebut, maka dibaca mim, kebacanya mim, seperti hanya mim ba'di, itu akan aslinya min ba'di. Nah, karena kemasukan langsung ke ba dan dibaca mim menjadi mim ba'di. Dan yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa itu mempunyai huruf yang paling banyak, totalnya ada 15. Sifda sana kam jada syakh sud qad sama dum toyiban zid fitukon lima. Jadi itu singkatnya macam-macam huruf ikhfa, atau disebutkan satu-satunya zal sakaf din jim shin kof sin zal to zafa da'dodo. Nah, contoh rijalun sodaku, aslinya kan rijalun sodaku. Nah, kebacaannya disamarkan, rijalun sodaku, aslinya rijalun sodaku. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila banyak salah, bila banyak tutur kata yang tidak mengenakan dalam hati, atau salah tutur kata atau tingkah laku, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.